berhadapan-hadapan. Tetapi pada kesempatan ini, beliau sudah bersatu, selesai sudah. Pemerintahan ini masih 4 tahun lagi. Mungkin ada pertanyaan dari saudara, seandainya tidak ada orang yang berbeda dengan negara, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara, pecinta masa depan negeri. Kemarin kita melihat Pak Presiden sudah melantik beberapa menteri yang baru, Menteri Sosial, Menteri Agama, Pariwisata, dan selanjutnya. Begitu juga para wakil menteri. Kita melihat ada beberapa kelompok masyarakat, baik partai politik atau organisasi kemasyarakatan, keagamaan, yang direkrut menjadi bagian dari pemerintah pada waktu itu. Tetapi ada satu yang menolak. Coba kita lihat berita, bagaimana atau mengapa kok terjadi penolakan. Ini berbeda dengan yang lain. Alasan tokoh Muhammadiyah Abdul Mukti tolak jabatan Wamendikbud. Nah, ini kalau melihat judul itu, penolakannya adalah seorang tokoh Muhammadiyah untuk jabatan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ayo kita lihat, kita baca, dan nanti kita bahas secara detail. Tirto ID, Abdul Mukti, tokoh organisasi massa umat Islam Muhammadiyah, masuk dalam jajaran wakil menteri yang akan dilantik oleh Presiden Jokowi Rabu 23 Desember 2020. Nama Abdul Mukti beredar dalam undangan pelantikan Kabinet Indonesia Maju. Jadi, teman-teman media sudah mendapatkan informasi bahwa undangan di dalamnya ada Pak Abdul Mukti atau Mas Abdul Mukti. Beliau adalah sekretaris Muhammadiyah, sekretaris PP Pengurus Pusat Muhammadiyah. Mukti membenarkan ditawari jabatan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi akhirnya ditolak. Oh, ini jarang terjadi. Mengapa? Kita lanjutkan. Lewat Twitter, Mukti menolak bergabung ke Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin dengan sejumlah pertimbangan. Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan Wakil Menteri, kata Mukti, Rabu 23 Desember. Ini persis seperti yang ada di Twitternya. Tokoh Muhammadiyah saat ini yang duduk di kursi menteri adalah Muhadjir Effendi sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sebelumnya ia menjabat Mendikbud. Ya, kalau Mas Abdul Mukti bersedia, maka masih ada hubungannya dengan Prof. Muhadjir Effendi yang juga tokoh Muhammadiyah. Dalam percakapan telepon, Mukti sempat mengiyakan, namun detik-detik pelantikan, Mukti memilih mundur. Ini pasti ada sesuatu. Sesuatunya apa? Ya tidak harus berpikir negatif dan positif ya, nanti kita bahas lah. Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat besar itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut, kata Mukti. Rendahnya sebagai orang Jawa diperlihatkan. Tetapi apa di balik itu? Dramaturginya apa? Kepada Tirto, Mukti tak menjawab pertanyaan soal alasan mundur menjelang pelantikan. Saya tidak masuk kabinet, ujar Mukti singkat. Dalam pelantikan ada 5 dari 6 wakil menteri yang dijadwalkan. Kelima wamen sebagai berikut. Lejen M. Herindra, Wakil Menteri Pertahanan. Edward Komar Sarif sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan, Harvik Hasnul Kolbi, Wakil Menteri Pertanian, Pahala Nugraha Mansuri, Wakil Menteri BUMN.
Intinya, kalimatnya Mas Abdul Mukti atau Pak Abdul Mukti, saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat besar itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut. Kalau berbicara sosiologi, khususnya sosiologi politik, maka ini ada sebuah dramaturgi yang ditampilkan oleh Mas Abdul Mukti. Ada panggung depan dan panggung belakang. Panggung depannya beliau mengatakan, saya tidak mampu untuk amanah tersebut. Tetapi panggung belakangnya belum dijelaskan. Karena teman-teman media tidak bisa mengupas, maka kita kupas dengan teori dramaturgi. Dan kita hubungkan dengan teori negara demokrasi. Di dalam negara demokrasi seperti di Indonesia yang dijalani oleh Indonesia, maka sebetulnya konflik itu adalah wajar, boleh, dan sangat diberikan kesempatan. Perbedaan di Indonesia, maksudnya negara demokrasi, itu boleh. Karena dalam bahasa Amerika, the unity of diversity, bersatu dalam perbedaan. Dalam bahasa negara Indonesia, simbolnya, labelnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Sehingga kalau berbeda itu bukan hal yang negatif. Maksudnya berkonflik itu adalah hal yang diberikan kesempatan di negeri ini. Tetapi apakah Mas Abdul Mukti itu ingin berkonflik dengan negara? Tentunya tidak. Saya hanya mengatakan bahwa di dalam negara demokrasi berbeda itu boleh. Yang pasti nanti akhirnya adalah ada konsensus, kesepakatan. Di dalamnya negara itu membackup terhadap rakyatnya. Pada kesempatan ini, kalau melihat konflik yang agak berbeda ya, itu selanjutnya kita kembali kepada suasana pemilu 2019, Pilpres khususnya. Pertarungan Pak Jokowi Ma'ruf, Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin, sama Prabowo Sandi Uno. Waktu itu seru, karena memang mencari pemimpin itu ya harus seru. Kalau tidak seru maka kualitasnya tidak bisa dipertarungkan. Kalau seru menunjukkan bahwa Jokowi Ma'ruf, Prabowo Sandi itu menunjukkan berkualitas betul sehingga pertarungannya seru. Kita tidak ngomong faksi-faksi pendukung, tetapi bahwa kedua pasangan calon ini seru. Tetapi selanjutnya ketika sudah dilantik dan bergabung, maksudnya berjalan pemerintahan, Pak Prabowo, bahkan kemarin itu Pak Sandi, itu bergabung dengan pemerintah, itu juga tidak dilarang. Boleh. Mungkin saudara bertanya, siapa yang bisa mengingatkan negeri ini supaya on the track sesuai dengan visi misi program pada waktu debat kemarin? Karena debat kemarin, saudara tahu sendiri bagaimana Pak Jokowi dan Pak Prabowo ingin menghadirkan Indonesia terbaik untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia. Bahkan sampai pendukungnya seakan-akan berhadapan-hadapan. Tetapi pada kesempatan ini, beliau sudah bersatu, selesai sudah. Tetapi pemerintahan ini masih 4 tahun lagi. Mungkin ada pertanyaan dari saudara. Seandainya tidak ada orang yang berbeda dengan negara, maksudnya cara pandang terhadap negara, apakah ada jaminan pemerintah itu on the track terus? Disitulah sebetulnya di dalam trias politika, Montesquieu mengatakan di dalam sebuah negara demokrasi itu harus ada legislatif, yudikatif, eksekutif dulu, baru yudikatif. Kalau kita melihat eksekutif sekarang sudah bisa berjalan dengan baik, legislatif relatif mereka-mereka yang kontra terhadap negara itu sudah bersatu. Maksudnya Partai Gerindra yang menjadi lokomotif perbedaan itu sekarang menjadi bagian daripada eksekutif pemerintah.
Ya ada sih yang kemarin kan kalau kita melihat yang paling kenceng itu kan Gerindra, selanjutnya diikuti oleh PAN dan PKS atau PKS dan PAN. PAN sudah relatif bergabung dalam tanda kutip dengan negara meskipun secara formal tidak, tetapi dalam tanda kutip. Kalau berbicara PKS memang itu yang sementara ini berbeda. Maksudnya mempunyai cara pandang berbeda. Berbeda tidak harus kemudian diartikan negatif loh ya. Ini negara demokrasi. Dan itu diberi kesempatan untuk berbeda. Ketika Gerindra sudah bergabung, maka legislatif ini untuk mengingatkan sebagai penyeimbang pemerintah itu relatif berkurang. Mungkin saudara bertanya, loh kan sudah masih ada banyak legislatif. Iya, legislatif masih utuh, anggota DPR masih utuh, para wakil rakyat masih utuh. Tetapi yang berbeda diartikan, tidak harus diartikan negatif ya. Berbeda tidak diartikan harus kemudian pokoknya apapun yang disampaikan pemerintah ditolak, bukan. Tetapi bahwa berbeda untuk pemerintah berjalan sesuai dengan program visi misi pada waktu kampanye, mengingatkan, menyeimbangi itu adalah penting. Saat ini Gerindra sudah bergabung, sehingga kalau melihat partai-partai hanya PKS saja yang terang-terangan berbeda dengan pemerintah. Maksudnya dia adalah sebagai dalam bahasanya Montesquieu sebagai legislatif, meskipun sebetulnya sekali lagi legislatif masih utuh, tapi yang menjadi penyeimbang maksudnya. Selanjutnya, kalau partai politik itu sudah relatif bersatu kecuali PKS, yang selanjutnya kalau PKS bersuara gembar-gembor itu tidak bisa bermanfaat, tidak terlalu mempunyai kekuatan karena hanya satu fraksi, maka harus ada organisasi kemasyarakatan yang bisa menjadi penyeimbang. Mungkin ada yang bertanya, emangnya NU dan Muhammadiyah itu menjadi penyeimbang pemerintah? Tentunya jawabannya NU dan Muhammadiyah adalah organisasi yang sangat independen. Tentunya masih ada ya, seperti Al-Irsyad, Persis, dan selanjutnya. Mereka adalah organisasi-organisasi keagamaan, keislaman yang independen. Tentunya di teman-teman Nasrani, di Katolik, Protestan, juga Hindu, Buddha, juga ada organisasi-organisasi tersebut seperti itu, dan mereka adalah berdiri independen. Tetapi memang yang paling tampil, yang paling kelihatan pada waktu proses kehidupan, NU dan Muhammadiyah relatif sering menjadi lembaga yang sedikit banyak berkontribusi, meskipun sekali lagi yang lain juga berkontribusi, tetapi karena organisasi NU dan Muhammadiyah itu masanya besar, maka sedikit banyak sering diajak pemerintah untuk memecahkan berbagai persoalan negara ini. Dan NU kemarin ada beberapa, misalkan Menteri Agama menerima sangat terbuka. Muhammadiyah, Pak Abdul Muti tidak. Tetapi Pak Muhadjir menjadi Menko. Ini pertanda bahwa NU dan Muhammadiyah sebetulnya tidak ada masalah. Loh, kalau begitu bagaimana tentang Abdul Muti? Apakah dia itu mewakili Muhammadiyah untuk berbeda? Inilah yang saya katakan tadi, bahwa sebagai sekretaris PP Muhammadiyah, dia jawabannya sangat dramaturgi. Panggung belakangnya yang belum dijelaskan, tetapi minimal dengan teori dramaturgi tadi ada sesuatu yang dipesankan kepada negara ini, bahwa negara ini perlu penyeimbang. Meskipun tidak harus oposisi sebagaimana partai politik, tapi bahwa keberadaan Pak Abdul Muti pada kesempatan ini sangat dibutuhkan oleh negara. Tetapi beliau mengatakan seperti jawaban tadi. Jawabannya adalah, saya bukan orang yang tepat pada posisi tersebut. Maksudnya sebetulnya ini, Pak Presiden, tolong dong kita ajak ngobrol mana posisi yang tepat itu, sehingga
mungkin beliau ada posisi yang lebih tepat untuk itu, begitu. Bahasa lainnya begitu. Jadi perlu ada komunikasi untuk itu, tapi kalau berbicara pelantikan kan sudah selesai, maka ya sudah. Maka dari apa yang kita lihat di panggung depannya, bahwa beliau adalah Mas Abdul Mukti orang yang sangat merendahkan diri, maksudnya orang yang hebat karena merendahkan diri. Tapi di panggung belakangnya beliau ada sesuatu yang belum terselesaikan. Di panggung depannya beliau adalah menampilkan orang yang legowo terkait dengan proses pelantikan kemarin, meskipun kita tidak mengatakan bahwa ada hal yang tidak legowo yang lainnya, tapi bahwa di panggung belakangnya bahwa memang dia harus tetap membawa lembaga Muhammadiyah untuk menjadi organisasi keagamaan modern dan dengan menampilkan Islam berkemajuan. Dramaturgi konflik sebagai jawaban mundurnya atau tidak jadi dilantiknya Pak Abdul Mukti. Semoga ini menjadi PR bagi kita bersama, khususnya negara dan berbagai kelompok masyarakat yang siap berbeda dengan pemerintah. Negara demokrasi menjamin untuk kita berbeda. Jadi tolong, yang berbeda tidak harus diartikan negatif, dan berbeda tidak harus diartikan orang yang melawan negara, tapi bahwa ini adalah penting untuk keberlangsungan negara kita lebih baik. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.